Oke, halo semuanya. Kembali lagi di channel Kakak, Kak Mandala. I'm coming back with another for today's interview, yaitu Tiwi, teman kakak yang baru aja dapat beasiswa untuk sekolah di Korea Selatan. Hai. Oke, kakak kasih tahu dulu gimana sih kakak bisa kenal sama Tiwi. Tiwi itu adik kelas kakak sebenarnya. But the first time we met adalah pertama kali kita ketemu itu di sebuah ajang perlombaan tahun 2014. Gitu ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, mungkin kita bisa dengar dulu perkenalan dari Tiwi. Oke, Tiwi silakan. Halo semua, jadi nama aku Madi dalam Pratiwi Adiningsih. Kalian bisa panggil aku Tiwi. Nah, aku adalah dulunya aku ngambil S1 itu pendidikan kimia di Uniksa. Nah, kemudian sekarang aku ambil S2 untuk kimia murni, chemistry di Pohang University of Science and Technology. Ya. Jadi aku mendapatkan beasiswa GKS dari pemerintah Korea. Nah, ini Oke, sekarang lagi di karantina. di karantina ya, 2 minggu ya? 2 Oke. minggu. Nah, pertanyaannya mungkin dari kakak dulu ya, nanti yang dari murid-murid kakak belakangan. Karena menurut kakak mau bahas dulu soal pengalamannya Tiwi. Tiwi dari mana tahu soal GKS itu? Jadi aku sebelumnya itu udah ikut beasiswa, itu beasiswa Korea juga, beasiswa semacam beasiswa profesor namanya. Dan kemudian temen aku bilang, oh ini ada beasiswa GKS, nah itu lebih enak karena pemerintah Korea yang ngasih, jadi kita udah dapat pelatihan bahasa, kemudian kita udah dapat segala macam lah di sini, jadi lebih enak untuk benefitnya ke kita, kalau kita dapat beasiswa GKS ini. Gitu. Jadi aku memutuskan tahun ini itu bukanya di bulan Februari, Maret. Nah, aku siapin lah semua itu. Jadi baru pertama kali apply ini. Oke, itu Februari. Jadi sekali apply udah langsung dapet ya? Ya, aku merasa beruntung Oh, banget jadi. hebat, 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 hebat. Apa namanya? Jadi untuk bukaannya gimana nih? Jadi ada beberapa mungkin yang akan nonton nanti yang mau lanjut ke S1 atau S2 atau bahkan ada yang mau ke S3. Gimana nih jadwalnya? CKS itu ada dua ya. Ya, pertama kalau yang di bulan Februari Maret itu adalah untuk graduate-nya. Graduate itu untuk master dan juga untuk doktoralnya gitu, S2 dan S3. Kemudian di bulan September Oktober itu ada lagi untuk undergraduate. Jadi untuk S1-nya aja gitu. Jadi beda jalur gitu. Nah, yang aku ambil graduate-nya yang bulan kemarin. Ya, Berarti Februari itu baru buka pengumuman, baru boleh daftar. mulai daftar gitu. Oke, terus Waktunya kamu sebulan sampai akhir. Tapi ada juga yang oh April, beda-beda tergantung beda-beda. gitu. Oke, terus Beda-beda. apa namanya? Jadi tapi kamu udah tahu dari awal nggak persyaratannya apa aja? Jadi kan takutnya nih kalau baru buka Februari terus baru nyiapin di bulan Februari takutnya nggak cukup waktunya. Aku baru nyiapin semua itu di bulan Februari, jadi baru tahu segala macam, baru belajar. Apa sih GKS itu aku sama sekali nggak dapet, apa namanya, belum ada clue sama sekali. Jadi emang baru belajar gitu. Jadi semuanya dokumennya, apa namanya, tes bahasa Inggris, kemudian dokumen-dokumen piagam, kemudian harus apa namanya, aktenya ditranslate, kartu keluarga ditranslate juga, kemudian recommendation letter, kemudian study plan dan segala macam itu baru disiapin selama sebulan itu gitu. Oke, Jadi oke. Terus emang kalau singkat misalnya sih. nih, kalau ada yang mau daftar dari awal banget, mau persiapan dari awal, dia mungkin nggak bisa tahu apa aja syaratnya. Biar nanti pas Februari itu udah Bisa tinggal bisa ready karena aja. Jadi karena biasanya apa namanya syarat itu sama setiap tahun, jadi tinggal dilihat aja panduannya nanti nggak akan banyak berubah biasanya. Jadi banyak kok yang udah apa namanya ngambil start duluan untuk cari tahu tentang beasiswa itu. Jadi Oke, kalau memang nggak salah, bisa bisa dilihat panduannya. Panduannya itu bisa di-download di web MOFA namanya. Ada aku lupa nama MOFA. webnya. Jadi ada web untuk GKS gitu. Oh, oke. Kemarin kakak sempat baca-baca juga. Gimana, Kwi? Nanti aku mungkin kasih linknya ke kakak atau mungkin siapa tahu nanti ada yang mau download panduannya gitu. Oke, oke. Kemarin kakak sempat baca juga web GKS-nya. Jadi kalau nggak salah kalau kita lihat pendaftarannya itu beberapa univ itu akan ngasih tahu dulu ya apakah dia terima new students atau gimana gitu ya. Iya, iya benar-benar.
karena beda jalur, beda lagi sistemnya gitu. Ada beberapa yang kayak dia buka, ada beberapa yang dia nggak buka gitu. Bahkan Oh, kemarin temanku ada yang udah tahap pertama, tapi karena kampusnya nggak nerima apa namanya mahasiswa internasional, makanya dia di cancel jadinya. Jadinya dia nggak bisa ikut gitu. Ada yang kayak gitu. Karena ini kan situasi COVID ya, jadi emang agak riskan untuk mahasiswa internasional untuk masuk Korea gitu. Bahkan aku ini karantina itu pun juga strict karena pemerintah Koreanya itu sama sekali ngelarang untuk mahasiswa itu masuk. Nah, karena aku ini adalah penerima beasiswa GKS yang pasti beasiswa dari pemerintah Korea, jadi pemerintahnya itu benar-benar ngebantu kita semua dari apply visanya, kemudian izin segala macam gitu. Dan setahu aku untuk mahasiswa sendiri itu ya cuma GKS yang bisa masuk ke Korea. Kemudian untuk yang mahasiswa lain itu belum bisa gitu karena emang lagi COVID situasi ya. pandemi, jadi larang gitu Kak. Oke oke. Berarti nanti kita lihat. Jadi kalau mau yang persiapan dari awal bisa lihat dulu buku panduannya. Terus yang kedua juga nanti pas daftar bisa lihat dulu univ mana yang lagi buka untuk penerimaan international students ya. Ya kayak gitu Kak. Oke Seperti oke. itu. Nah, kakak masuk sedikit ke jalurnya nih. Waktu Tiwi waktu pertama kali daftar itu dapat LOE dulu baru cari beasiswa atau beasiswa dulu baru LOE? Nah, untungnya di GKS ini sekali jalan deh, Kak. Jadi aku ikut beasiswanya, kemudian nanti aku udah dapet langsung kampusnya. Jadi sekali jalan. Nah, karena aku ini ngambil yang jalur kan untuk GKS itu ada 2 jalur ya. Ada jalur embassy, kedutaan, sama ada jalur universitasnya. Nah, aku ambil yang jalur universitasnya gitu. Nah, untuk jalurnya itu ada beberapa seleksi. Seleksi tahap pertama itu dari universitasnya langsung. Jadi nanti profesor, aku kan buat list profesor ya, karena aku ini ambil yang science, jadi aku nanti pasti bakal kerja di laboratorium gitu. Makanya aku buat list profesor 3 orang. Nah kemudian 1 orang itu ngubungin aku wawancara lewat email gitu Kak. Ada wawancaranya. Nah kemudian aku balas emailnya itu. Nah itu adalah seleksi tahap pertama di Pohang aku di postage gitu. Nah kemudian setelah lolos itu tahap keduanya itu baru di beasiswanya. Jadi yang tadi kita sudah lolos di universitas, kita dibawa dokumennya ke namanya NIIED. Jadi itu yang ngurus beasiswa GKS ini gitu. Nah, kita diseleksi dokumennya dari semua orang yang lolos gitu. Nah, kalau sudah lolos, baru tahap ketiga. Tahap ketiga ini biasanya nggak ada apa-apa, Kak. Tahap ketiga ini adalah murni dari tes MCU kita, medical check up kita gitu. Jadi biasanya kalau sudah lolos sesi kedua itu sudah pasti lolos ke final step gitu. Kalau misalkan nggak punya Oh. penyakit yang berat. Jadi jalur itu sekali jalan. Kalau biasanya yang kayak LPDP, kemudian Steven itu kan beda ya. Beasiswa beda, kemudian LE beda. Tapi kalau GKS ini sekali jalan dia gitu. Jadi kita apply beasiswa, sekalian juga apply kampusnya gitu, gitu Kak. Jadi sekali Oke, jalan. that's great. Berarti tahapan kamu itu adalah pertama kamu kontak dulu profesornya ya. Ada dalam satu univ ada 3 profesor yang kamu kontak. Aku nggak kontak sama sekali. Aku cuma buat listnya. Kan aku kirim semua dokumen. Kalau di GKS itu kita kirim dokumen itu dokumen hard copy semua. Aku kirim dari Singaraja ke Korea pakai IMS. Oh Kemudian ya? iya pakai nggak via email atau nggak via apa, tapi ya kita harus hard copy semua gitu. Jadi aku kirim dari Singaraja ke Korea itu. Nah kemudian aku kan udah buat listnya karena emang diharuskan kita ngirim tiga orang profesor gitu. Tapi sebelumnya itu aku sama sekali belum ada kontak profesor. Cuma temen aku beberapa ada yang sudah kontak gitu. Jadi memang beda-beda setiap orang gitu. Oke oke. Itu kirim dari Singaraja ke Korea. Ya, benar. Karena aku ngambil yang jalur universitas gitu. Tapi kalau mau ngambil jalur yang kedutaan, itu kirimnya dari tempat kita sampai ke kedutaan yang di Jakarta gitu aja gitu. Oke. Beda jalur. Ya. Itu yang dikirim adalah file asli. Ya, file sebenarnya bukan file asli, tapi file itu adalah file yang sudah kita legalisir namanya, kita notariskan gitu Kak. Nah itu dianggap sebagai file asli gitu. Jadi memang semua dokumen-dokumen kita, jasa kita itu harus dicap
notaris gitu. Hmm. Jadi itu adalah Oh. dianggap sebagai dokumen asli. Karena kalau kita ngirim dokumen yang benar-benar asli, itu nggak bakal dibalikin lagi gitu. Oh, Iya. berarti let's say misalnya ada orang yang mau daftar, dia harus ngumpulin kakak gitu misalnya ya. Jadi fotokopian kakak dilegalisir oleh notaris, habis itu yang dikirim. Oh, oke. Ya seperti itu, seperti itu. Mm-mm. Cuma ada juga yang kita perlu translate. Jadi kakaknya itu kan bahasa Indonesia ya. Ya, kita translate dokumennya ke bahasa Inggris. Nanti yang bahasa Inggris itu kita lagi capkan notaris gitu. Ada yang Notaris gitu. ya. Jadi